Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un, izin memperkenalkan diri, nama saya Alfreda Pramestia dari kelas 2A dengan NPM 251305306. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ejaan bahasa Indonesia yaitu tata kata atau penulisan kata. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, tata kata itu apa sih? Dalam materi ejaan bahasa Indonesia terdapat kaidah penulisan kata atau tata kata yang meliputi kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata depan, kata ganti dan kata sandang, partikel, singkatan dan akronim, serta angka dan lambang bilangan. Langsung aja kita ke penjelasan yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar adalah kata yang masih asli atau belum diberi imbuhan dan ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, buku, ibu, kantor, penuh, pajak, lari, makan, tulis, sapu, rumah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kata turunan. Kata turunan adalah kata yang telah diberi imbuhan dan ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Jadi bisa dibilang kata turunan ini adalah hasil modifikasi dari kata dasar. Contohnya berjalan, gemetar, lukisan, sebarluaskan, pertanggungjawaban, dan di-upgrade. Kata-kata tersebut sudah diberi imbuhan seperti imbuhan ber, an, per, dan juga terdapat aturan jika kata turunan disambung dengan kata dasar yang bukan berasal dari bahasa Indonesia harus ditulis menggunakan tanda hubung. Selanjutnya ada kata ulang, yaitu bentuk penulisan kata yang menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya dan berbentuk pengulangan, seperti anak-anak, hati-hati, kupu-kupu, mata-mata, dan kekanak-kanakan, perundang-undangan, serta dibesar-besarkan. Penulisan kata ulang juga tetap ditulis rangkai meskipun telah diberi imbuhan. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata juga biasa disebut dengan kata majemuk, yaitu penulisan kata yang terdiri dari gabungan unsur-unsur kata. Contohnya tanda tangan, kambing hitam, kerjasama, orang tua, rumah sakit, kacamata, duka cita, sapu tangan, beasiswa, matahari, dan lain-lain. Dari dua kelompok contoh yang sudah disebutkan tadi, terdapat dua jenis perbedaan, yaitu ada gabungan kata yang ditulis dengan serangkai dan ada juga yang tidak. Gabungan kata yang ditulis serangkai merupakan kata yang padu dan tidak bisa dipisahkan, sedangkan yang ditulis dengan dipisah merupakan gabungan dari dua unsur kata yang tidak padu. Selanjutnya kata depan. Kata depan terdiri dari di, ke, dan dari, yaitu merupakan kata yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali pada gabungan kata yang berbentuk padu. Contohnya di sini, di mana, ke kantor, dari Surabaya, dan dari luar. Contoh penggunaan kata depan ini ditulis dipisah karena menunjukkan keterangan tempat, lokasi, maupun arah. Sedangkan contoh lainnya seperti kepadanya, daripada, keluar, kemari, dan kesampingkan merupakan gabungan kata yang berbentuk padu dan satu kesatuan, sehingga dalam penulisannya tidak dapat dipisah. Selanjutnya ada kata ganti dan kata sandang. Kata ganti meliputi ku, kau, ku, mu, dan nya, yang ditulis rangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahuluinya. Contohnya, ku ambil, kau baca, bukuku, pensilmu, rumahnya, KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Namun perlu diperhatikan untuk kata ganti yang ditulis rangkai dengan kata singkatan harus menggunakan tanda hubung di antaranya. Lalu ada kata sandang yang meliputi si dan sang, yaitu kata yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Namun awalannya harus ditulis kapital jika digunakan sebagai unsur nama diri dan Tuhan. Contohnya si pengirim, si penulis, sang suami, sang pencipta, sang kancil, dan si buta. Kemudian ada partikel. Partikel dalam bahasa Indonesia terdiri dari lah, kah, tah, pun, dan per. Pada dasarnya, partikel dapat ditulis terpisah ataupun serangkai dengan kata yang mendahulunya. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan partikel. Seperti partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Seperti bacalah, siapakah, dan apatah. Kemudian untuk partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya kecuali untuk kata penghubung. Seperti mereka pun, kendaraan pun, dan walaupun, serta sekalipun. Lalu yang terakhir adalah partikel per
yang memiliki arti demi, tiap, atau mulai harus ditulis terpisah, seperti satu per satu, per meter, per minggu depan, sedangkan penggunaan per dalam bilangan pecahan harus ditulis serangkai. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih, serta dilafalkan sesuai dengan bunyi per huruf. Sedangkan akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Contoh dari singkatan seperti DPR, PBB, KBBI, SD, SPD, DLL, DST, AN, CM, dan lain-lain. Ada singkatan yang ditulis menggunakan huruf kapital dan ada juga yang tidak. Cara membedakannya yaitu biasanya singkatan yang ditulis menggunakan huruf kapital merupakan nama diri atau nama resmi suatu lembaga. Sedangkan yang ditulis bukan menggunakan huruf kapital biasanya merupakan gabungan dari huruf ataupun gabungan kata yang harus diikuti dengan tanda titik. Sedangkan contoh dari akronim yaitu LIPI, SIM, UNILA, Bulog, Pemilu, dan IPTEK. Terdapat juga perbedaan dalam penggunaan huruf kapital dalam menulis akronim. Akronim yang ditulis menggunakan seluruhnya huruf kapital biasanya merupakan nama diri. Jika hanya huruf awalnya saja yang kapital, merupakan singkatan dari beberapa unsur nama diri. Sedangkan yang ditulis menggunakan bukan huruf kapital seluruhnya, merupakan singkatan dari dua kata atau lebih dan bukan merupakan nama diri. Yang terakhir yaitu penggunaan angka dan lambang bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka baik angka Arab atau angka Romawi ataupun dengan kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan kata, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Contohnya, drama itu telah ditonton sebanyak 2 kali. Dan dia punya 2 mobil, 1 motor, dan 1 sepeda. Bilangan pada awal kalimat juga dapat ditulis menggunakan kata, seperti 15 orang luka berat akibat kecelakaan tersebut. Penggabungan penggunaan keduanya juga dapat dilakukan saat menunjukkan bilangan utuh yang besar, seperti berita kasus korupsi terbaru mencapai 271 triliun rupiah. Angka juga dapat digunakan dalam penulisan bilangan yang menyatakan ukuran, berat, ataupun satuan-satuan lainnya. Jadi, itulah penjelasan tentang materi ejaan yaitu tata kata. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.